Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Kali ini aku mau share lagi kegiatan aku beberes dapur. Ini aku mau bersihin di bawah kompor yang sudah lumayan lama belum aku bersihin. Terus lanjut aku juga mau masak. Nanti rencananya mau masak bening bayam gitu, sama bikin bakwan jagung dan goreng ikan bandeng. Dan sambil mengikuti kegiatan aku juga mau sharing-sharing nih teman-teman tentang kesederhanaan membawa bahagia. Sederhana tidak hanya soal materi, tapi juga tentang pola pikir. Hidup sederhana berarti menjauhkan dari hal-hal yang rumit yang menghambat hidup kita baik secara fisik maupun mental. Kesederhanaan akan membawa kebahagiaan dan ketenangan tersendiri bagi yang menjalaninya. Ketika kita belajar untuk hidup lebih sederhana, kita akan jauh memaknai kehidupan ini. Bersyukur akan hal-hal yang kecil dan semua yang kita miliki, akan terhindar dari segala kerumitan standar hidup yang dibuat oleh lingkungan sekitar kita. Untuk memulai kehidupan yang sederhana tidak bisa dilakukan dalam satu waktu, tapi harus terus bertahap dan konsekuen. Kita bisa memulainya dari hal-hal yang kecil, misalnya menyederhanakan penampilan, menyederhanakan barang-barang yang kita miliki, tinggal di rumah yang sederhana, dan yang paling penting kita harus mampu menyederhanakan pola pikir, yang artinya kita harus bisa meninggalkan pikiran-pikiran yang negatif yang hanya akan menguras energi kita. Tinggalkanlah hal-hal yang membuat kita semakin rumit. Jauhi sifat-sifat untuk membesar-besarkan setiap permasalahan. Untuk apapun itu, belajarlah untuk menjadi sesimpel mungkin. Abaikan standar-standar yang terus dibuat oleh orang lain, karena kehidupan kamu hanya kamu yang tahu. Hidup sederhana maknanya tidak selalu hidup dengan serba kekurangan ya teman-teman, atau apa-apa serba dibatasi. Jangan pernah malu untuk dianggap hidup yang biasa-biasa saja oleh orang lain, karena penampilan dan harta benda yang kita miliki tidak bisa mempresentasikan siapa diri kita. Gaya dan pakaian atau apapun itu yang kita tampilkan di muka umum juga tidak akan bisa mempresentasikan diri kita yang sesungguhnya. Banyak sekali manfaat yang akan kita rasakan ketika bisa menjalani hidup sederhana, tidak berlebihan dalam segala hal, dan terus bersyukur atas segala yang kita miliki. Dengan belajar hidup sederhana, artinya kita juga belajar untuk menyeimbangkan hidup, belajar memprioritaskan apa yang penting dalam hidup, belajar untuk mudah dalam mengambil keputusan, dan selalu bersyukur terus-menerus dan merasa cukup atas apa yang kita miliki saat ini. Banyak orang beranggapan bahwa kebahagiaan hanya bisa datang dari segala kemewahan dan kebergelimpahan harta duniawi saja ya teman-teman. Mereka akan benar-benar bahagia ketika memiliki segalanya. Memiliki banyak uang, kendaraan yang mewah, mempunyai banyak barang-barang yang branded, atau tinggal di rumah yang besar dengan segala fasilitas yang serba mewah. Padahal jika kita merenung sejenak saja, artinya kebahagiaan yang sebenarnya lebih dari itu. Bahagia tidak selamanya datang dari harta yang kita miliki. Sejatinya kebahagiaan itu datang dari hati yang lapang. Bahagia hadir dari rasa bersyukur kita. Manusia memang sifatnya tidak pernah puas akan apapun, tapi jangan jadikan itu membuat kita terlena dan lupa untuk bersyukur, karena kekayaan dan kesuksesan merupakan sebuah anugerah dan juga merupakan sebuah ujian ya teman-teman. Yang perlu diingat, ketika diri kita dianugerahi kekayaan yang berlebih, bersyukurlah, tetap rendah hati, dan teruslah untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Banyak-banyaklah bersedekah
berkah dan membantu orang-orang di sekitar kita, sehingga harta atau kekayaan yang kita miliki bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Insya Allah pasti akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi berkah barokah dalam kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Segitu yang bisa aku bagikan, semoga bermanfaat. Dan tidak terasa ini sudah selesai untuk membersihkan dapur. Aku juga lap-lapin bagian meja. Terus ini tak lupa aku juga sapu-sapuin untuk dapurnya. Tidak besar ya teman-teman untuk dapurnya, tapi alhamdulillah segini aja disyukuri. Dari sini aku bisa memasak dan membuat makanan untuk anak dan suami aku. Ibaratnya dapur ini kan sama dengan kantor kerja buat kita para bunda-bunda. Jadi harus dibikin senyaman mungkin agar tetap bisa selalu produktif di sini dan juga tetap terjaga kebersihannya tentunya. Kalau sudah bersih dan rapi kan kita juga pasti akan lebih bersemangat lagi. Tapi kalau lihat dapur yang kotor, berantakan, mau memulai buat masak aja udah males duluan. Nah, ini udah selesai aku beberes dapurnya, nyapu dan ngepel. Alhamdulillah kondisi dapur aku kembali rapi. Dan aku lanjut lagi aktivitas aku memasak. Ini mau memasak sayur bening bayam, terus bikin dadar jagung. Terus ini aku nanti juga mau goreng ikan bandeng aja. Ini untuk lele dan cumi-cumi. Ini next aku masaknya. Kebetulan tadi habis belanja, dari sekalian aja aku bersihinnya. Untuk menghaluskan jagungnya aku tadi pakai ulekan aja ya. Dan ini sudah aku campurin dengan tepung bakwan, siap untuk digoreng. Aku rebus dulu ya airnya untuk bikin sayur. Oh iya teman-teman, bunda-bunda masak apa hari ini? Pasti bunda-bunda masakannya jauh lebih kreatif ya. Kalau aku sih masakannya ya begini-begini aja. Oke, ini aku panasin dulu untuk minyaknya sambil goreng bakwan jagungnya dan juga ikan bandeng. Di sebelahnya ini aku juga masak sayurnya, jadi sekalian nanti matangnya barengan. Dan lanjut aku bikin sambal, nggak lupa ya agar makanannya jadi lebih nikmat, karena aku suka banget dengan sambal. Ini aku bikin sambal tomat aja dan udah selesai untuk semuanya, siap dihidangkan. Dan sampai di sini dulu ya videonya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.